Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan hari ini kami akan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, seperti biasa ya untuk agenda rutin kita mengadakan acara Media Talk. Masih pada semangat kayaknya nih Pak ya, kita mau coba tes suaranya dulu. Halo, hai hai. Halo, hai. Oke, masih pada semangat nih ya. Kayaknya semoga siang-siang ini tidak bikin ngantuk ya di tengah siang yang terik ini. Oke, baik. Hari ini kita akan menyelenggarakan media talk yang memang akan diselenggarakan untuk peringatan Hari Anak Nasional ya ke 40 tahun 2024 yang nantinya akan diselenggarakan di Papua, Jayapura ya pada tanggal 23 Juli. Nah, untuk mengulas apa saja sih persiapan dari Hari Anak Nasional nanti, kita sudah bersama dengan para narasumber. Yang pertama dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Pak Nahar. Selamat siang Pak Nahar. Dalam keadaan sehat ya Pak ya? Siang. Dan satu lagi ini dari Forum Anak Nasional Delegasi Banten dengan Malika. Halo. Halo Kak. Oke, dengan Malika dan juga Pak Nahar, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana sih persiapan peringatan Hari Anak Nasional, kemudian juga apa-apa saja nanti yang akan ditampilkan pada Hari Anak Nasional. Kita mau ngintip sedikit nih Pak soal peringatan Hari Anak Nasional nanti. Mungkin boleh dimulai dengan Pak Nahar. Ya, Terima kasih. pertama, kenapa tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional? Ya, tentu bahwa Indonesia sangat konsen juga melindungi, kan di pembukaan ada melindungi segenap bangsa. Lebih fokus lagi adalah bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Jadi perlindungan khusus untuk anak ini juga harus diberikan. Nah, sejarahnya panjang peringatan Hari Anak Nasional ini baik di internasional maupun di nasional. Di nasional sendiri penetapan Hari Anak Nasional itu melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Jadi ini poin pentingnya. Tentu pertimbangan lainnya adalah bahwa sebagian dari penduduk dunia, khususnya di Indonesia, itu sepertiganya adalah usia anak. Jadi kalau dari jumlah total penduduk Indonesia 28,8% sesuai dengan profil anak tahun 2023 sekitar 79,8 juta anak Indonesia itu ternyata setelah lahir, tumbuh, berkembang, mengalami perubahan-perubahan, menghadapi situasi yang sebagian itu tidak sesuai dengan harapan. Bahkan dalam perjalanannya hanya 84,7% ya. Jadi artinya 8,47% dari jumlah penduduk usia anak itu masih memiliki orang tua. Saya gunakan kata hanya, walaupun sisanya itu 4,7 masih di bawah 5% itu anak-anak yang sudah tidak lagi hidup dengan kedua orang tuanya. Belum lagi anak-anak kita menghadapi juga berbagai macam persoalan di keluarga-keluarga tertentu. Ada yang terpaksa harus susah payah bisa bersekolah. Lalu kemudian sudah sekolah, ada juga yang kemudian tidak bisa mengikuti pendidikan ya, dikeluarkan karena alasan tertentu, lalu kemudian di wilayah-wilayah tertentu mengalami isolasi dan lain-lain. Jadi artinya bahwa kita berharap semua orang tetap menghormati, lalu kemudian memajukan ya, khususnya pemenuhan hak anak, dan yang terpenting adalah dapat melindungi hak-hak anak gitu ya, melindungi hak-hak anak. Nah,
apa saja nanti yang perlu dilindungi, lalu kemudian maka lebih tepat nanti kalau yang mewakili anak dari forum anak nanti bisa menjelaskan sesungguhnya anak itu butuh apa, gitu ya. Lalu kemudian kenapa Hari Anak ini menjadi penting? Karena misalnya di Hari Anak ini suara anak ini wajib didengar. Nah, dalam satu acara nanti juga bahwa acara utamanya adalah mendengar suara anak. Nah, sebelum 23 Juli kita akan melakukan semacam finalisasi penyusunan suara anak yang nantinya tanggal 23 Juli itu akan disampaikan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara di acara puncak di Jayapura nanti gitu ya. Nah, proses ini dilakukan dengan tahapan yang sangat panjang. Nanti bisa dijelaskan ya bahwa suara anak ini diambil dari tingkat desa dan kelurahan. Jadi dari lingkungan terdekat dengan anak-anak di desa dan kelurahan, diangkat ke kecamatan, isu-isu yang berkembang di satu wilayah dengan wilayah lain, dan tentu isunya bisa beda-beda antara wilayah gitu ya. Bisa memotretnya itu di satu wilayah, oh pendidikannya baik gitu ya, tapi di sisi lain pengasuhannya masih kurang, di tempat lain itu juga ada persoalan yang menonjol. Ini nanti semua dirangkum, lalu kemudian puncaknya itu setelah dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, lalu di provinsi. Nah, di tingkat nasional nanti ada semacam lokakarya ya, penyusunan suara anak, dan nanti suara-suara yang menjadi prioritas untuk disampaikan pada tahun ini. Nah, inilah nanti yang akan dibawa ke acara puncak. Nah, proses yang dilakukan untuk finalisasi penyusunan suara anak ini nanti akan dilaksanakan di Ancol, dan itu ujungnya di akhir kegiatannya kita akan melaksanakan festival ekspresi anak. Inti dari kegiatan itu sesungguhnya suara anak yang sudah dihasilkan itu akan diserahkan ke panitia yang akan melaksanakan kegiatan di acara puncak, lalu kemudian nanti kita harapkan ini bisa dibacakan langsung di hadapan Presiden. Rencananya di festival ekspresi anak ini akan dihadiri oleh Bapak Menko PMK dan Ibu Bintang dan Gubernur DKI Jakarta dengan undangan dari kementerian lembaga dan berbagai lembaga ya, termasuk dunia usaha dan lembaga masyarakat. Nah, di sana tentu prosesi itu nanti yang akan kental. Di samping isu-isu yang nanti akan muncul, hari ini kita belum bisa membaca nanti isu yang dominannya apa, nanti Malika bisa menyampaikan gitu ya, tapi paling tidak bahwa isu tahun-tahun terakhir ini adalah bahwa ternyata misalnya perkembangan teknologi itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang kita harapkan gitu ya, bahkan ada dampak-dampak ikutan yang kemudian sebagian dari anak kita ini terancam dan menjadi korban. Beberapa isu diantaranya adalah perkembangan teknologi, lalu kemudian membuat anak jadi adiksi, lupa waktu, dia selalu memanfaatkan gadget dan lain-lain. Bahkan misalnya ketika memanfaatkan itu, orang lain yang tahu bahwa sebagian anak kita ini mengkonsumsi internet, lalu kemudian niat-niat jahat itu masuk, dan beberapa kasus diantaranya adalah bahwa judi online misalnya itu juga menyasar ke anak-anak. Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Judi Online sudah menegaskan bahwa usia anak sebelum 10 tahun itu ada 2% ya, jadi 80.000 dari angka penjudi online yang 4 juta itu. Belum usia yang 10 sampai
17 tahun. Jadi ini angka-angka ini terus bertumbuh. Belum lagi serangan pornografi, belum lagi dampak-dampak negatif lainnya. Jadi ini 2 subtema dari 6 subtema peringatan Hari Anak Nasional ini akan diusung dengan clear gitu ya. Untuk di Ancol itu subtema yang diangkat adalah anak sehat, anak cerdas, berinternet sehat. Anak cerdas berinternet sehat. Jadi cerdas lah, bisa memilah gitu ya, mana yang konten yang cocok, mana yang enggak, kapan menggunakan gadget, mana yang misalnya tempat yang cocok untuk menggunakan gadget gitu ya. Waktunya belajar pakai gadget cocok nggak kan gitu ya. Bisa aja mengakses internet 1 kali 24 jam. Enak nggak kan ya, nanti jangan-jangan itu melupakan hak lainnya, terutama mendapatkan pendidikan. Nah, jadi proses penyusunan suara anak ini tentu mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan dampak-dampak ikutan dari penyalahgunaan perkembangan teknologi dan informasi. Nah, ini salah satu saja. Bisa jadi suara anak ini berkembang. Biasanya antara 10 item suara. Nah, tahun ini 12 mau 11 kita belum tahu ya, karena belum diputuskan. Nah, nanti finalnya akan dilaksanakan Senin sampai Rebo ya. 16 sampai 17. Sampai 18 ya, sampai 18. Nah, ini isu yang menonjol yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita, dan pemerintah juga sedang menyiapkan peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Lalu kemudian mudah-mudahan apa yang dirasakan, apa yang dialami gitu ya, apa yang ingin dikritisi dengan kondisi seperti ini, maka nanti di acara puncak kita akan mengusung subtema suara anak membangun bangsa. Jadi dari suaranya anak-anak tentu itu yang dirasakan, dialami dan diharapkan gitu ya. Dan ketika disampaikan mudah-mudahan semua orang tua, masyarakat, pemerintah gitu ya, pemerintah daerah dan semua unsur termasuk dunia usaha itu menjadi catatan untuk bisa diwujudkan. Untuk itu maka acara puncak dengan mengusung subtema suara anak membangun bangsa dengan hashtag dengan judul kegiatan bergembira bersama Bapak Presiden dan Ibu Negara, kita harapkan tadi suara-suara ini menjadi catatan kita semua, dan 1 tahun ke depan mudah-mudahan menjadi komitmen bersama untuk bisa mewujudkan. Jadi ini 2 tahapan 10 hari ke depan menjelang tanggal 23 Juli, besok 18 itu mudah-mudahan kita segera menerima hasil suara anak dan kita serahkan dari forum anak, disaksikan oleh Pak Menko PMK dan Bu Bintang dan Pak Gubernur gitu. Lalu kemudian nanti kita akan menyaksikan suara itu akan disampaikan di acara puncak. Demikian pengantar dari saya. Teknis penyusunan suara anak biar Malika yang menyampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nahar. Tadi memang disampaikan juga ya sama Pak Nahar, memang ada acara Lokakarya Forum Anak Nasional nanti tanggal 16 sampai 17 Juli. Yang nanti juga akan bertepatan tanggal 18 Juli ini ada Festival Ekspresi Anak yang berlangsung di Jakarta. Dan dari tanggal 16 sampai 18 Juli ini apa saja sih yang dilakukan? Nah, nanti bisa disampaikan juga oleh Malika ya. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Malika, kita mau ada rancangan ini Kak, kita mau ada buat ini Kak gitu. Oh mungkin nanti bisa di explore lagi nih dan dikasih tahu ke teman-teman nantinya tanggal 16 sampai tanggal 18 itu apa aja sih dari forum anak ini sudah mendiskusikan apa saja sih gitu. Oke, mungkin boleh ke Malika ya disampaikan terlebih dahulu. Oke Kak, jadi kita
kita kalau membahas Hari Anak Nasional ya, harinya kita nih pasti itu sangat susah untuk dipisahkan dari forum anak juga nih. Nah, salah satu yang kayak forum anak itu dan anak-anak pastinya menantikan banget Hari Anak Nasional, benar kata Ayah Nahar tadi, adalah puncak intinya adalah kita menyampaikan suara anak Indonesia kita yang sudah kita rancang. Nah, Lokakarya tadi juga salah satu rangkaian dari Hari Anak Nasional tahun 2024 ini. Nah, cuman Lokakarya ini bukan dari hanya tanggal 16 sampai 18 aja, tapi udah ada dari bulan Juni. Jadi kita tuh melakukan dua, daring dan offline. Nah, jadi sebagai rangkaian Hari Anak Nasional, itu rangkaiannya di Lokakarya ini ada juga webinar series Libur Telah Tiba untuk membagikan ilmu-ilmu kepada anak-anak di Indonesia juga gitu, Kak. Itu tadi dari Juni daring, dilakukan daring ya. Kemudian nanti seperti apa nih sudah menjelang tanggal 16 sampai 17 itu apa aja yang sudah dipersiapkan gitu? Oke, jadi untuk nantinya puncaknya di Ancol untuk selebrasi kita di tanggal 16 sampai 18 itu kan pertama ada rangkaian online-nya. Pertama kita di rangkaian online kita udah bekerja sama dengan UNICEF dan Save the Children juga dan OJK untuk webinar series Libur Telah Tiba atau penyampaian bimbingan kapasitas gitu. Dan juga di daring ini kita sudah mulai kemarin itu ada evaluasi suara anak Indonesia yang kita minta untuk pengurus forum anak daerah untuk mengisi dari evaluasi suara anak Indonesia tahun lalu dan juga evaluasi suara anak Indonesia untuk perangkat daerah terkait gitu. Jadi ayah bunda juga ikut mengisi dan pengurus juga ikut mengisi berpartisipasi aktif. Nah, untuk tanggal 16 sampai 18-nya benar banget itu adalah untuk festival kreativitas kita juga. Nah, semua kegiatan itu tuh berasal dari anak-anak sendiri juga, Kak. Jadi kita menyuarakan, kita mengasih referensi untuk kegiatannya apa aja dan nanti bakal ditindaklanjutin sama OPD terkait ataupun yang nantinya akan menindaklanjuti peringatan di Ancol dan juga Hari Anak Nasional itu sendiri. Dan pada tanggal 17-nya juga itu pada malamnya itu ada gala dinner juga dengan Bunda Bintang. Nah, itu tuh salah satunya kita ada penampilan-penampilan dari anak-anak itu tersendiri gitu untuk bersama Bunda Bintang. Penampilan-penampilan gitu ya, oke, sudah dipersiapkan semua. Nah, tadi tuh aku menarik ada evaluasi tahun lalu, terus dari ayah bundanya juga ikut ya mengisi evaluasi itu gitu. Ya, ayah bunda perangkat daerahnya. Oke, jadi ayah bunda perangkat daerahnya juga ikut menuliskan evaluasi. Nah, evaluasinya nih kalau kamu sendiri apa sih yang ditekankan gitu dari yang tahun lalu sampai di tahun ini gitu? Jadi, apa yang pengen disuarakan dari anak nih? Jadi untuk evaluasinya sendiri tuh di formnya itu lebih tertulis apakah poin-poin dari suara anak Indonesia tersebut ditindaklanjuti kah atau hanya pajangan kah atau sudah ada tindak lanjutnya tapi belum terrealisasi. Jadi kita lebih menekankan untuk kita supaya di nasional ini juga tahu nih apakah teman-teman di daerah itu ditindaklanjuti gak sih suara anak Indonesianya atau hanya menyampaikan tapi gak didengarkan gitu. Contohnya kayak misalnya ada poin suara anak Indonesia yang pertama itu ada pilihannya apakah sudah terrealisasi ataukah belum ataukah sudah ada tindak lanjut namun belum maksimal terrealisasinya kayak gitu, Kak. Kita mau tahu kayak gitu. Oke, siap. Berarti memang ada evaluasi kemudian nanti ada penampilan dari Forum Anak Nasional ke nanti di acara 16 sampai tanggal 18 nanti ya. Iya, dan juga ada materi-materinya juga untuk peningkatan kapasitas kita. Oke, baik. Kemudian, kalau dari temanya ini kan anak cerdas berinternet sehat, anak cerdas berinternet sehat. Nah, kalau kamu sendiri nih, dari harapannya apa sih untuk di Hari Anak Nasional tahun 2024 ini, mengingat memang banyak sekali yang sudah banyak kejadian dan juga kasus-kasus kejahatan di ranah daring yang saat ini terjadi. Kemudian juga kemarin-marin nanti mungkin bisa ditambahkan juga ya Pak Nahar, kemarin-kemarin ini ada pelajar dan juga mahasiswa yang terkena jerat judi online nih. Mungkin boleh disampaikan ke kita semua di sini. Nah, itu menarik banget sih, Kak. Jadi salah satunya kan tadi yang udah dibilang itu
temanya adalah anak cerdas berinternet sehat. Nah, itu harapan kami pastinya juga kami ingin sekali ya melihat anak-anak Indonesia itu resiliensi digitalnya tuh lebih meningkat gitu untuk menghindari Oksea. Nah, kebetulan di Forum Anak Nasional sendiri ini lagi mengangkat Oksea nih Kak. Oksea itu Online Child Sexual Exploitation and Abuse atau yang biasanya kita kenal itu sebagai kekerasan seksual pada anak di dalam ranah daring. Nah, di situ kita juga berharap untuk teman-teman tuh aware dengan keadaan sekarang dan juga bisa paham nih untuk kita membatasi diri mana yang baik, mana yang kita bisa hindari di dalam ranah digital itu sendiri, Kak. Tadi berarti seberapa penting literasi digital nih bagi anak-anak muda? Kamu usianya berapa sekarang? Aku usianya 15 mau ke 16. Oh 15 tahun, wah udah pinter banget ya. Udah. Seberapa penting nih literasi digital bagi kamu nih, mungkin anak-anak SMA ya yang ada di sekitaran rumahmu atau di sekitar sekolah? Menurut aku ya itu penting banget sih karena juga sekarang seiring berjalannya waktu juga itu udah banyak banget sekolah yang mostly itu ngegunainnya itu internet kan untuk pembelajaran. Walaupun kita udah nggak COVID-19 lagi nih tapi masih banyak sekolah yang mempertahankan untuk belajarnya menggunakan internet karena juga ada dampak positif dari ranah daring tersebut untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran. Tapi karena kita belum paham nih bagaimana kita literasi digital yang baik, bagaimana kita menggunakan digital yang baik. Nah, akhirnya ada beberapa anak yang akhirnya jadi terseret ke bagian yang negatifnya, Kak. Jadi itu sangat penting sekali ya, apalagi kayak yang lagi marak sekarang ada grooming, sexting, apalagi judi online ya lagi banyak banget. Itu juga judi online, kemarin kita juga ada pembahasan materinya, Kak. Itu kita kerjasama dengan OJK juga, Kak. Iya. Pembahasan daring atau langsung gitu? Daring dan hybrid sih. Oke. Bareng sama pihak-pihak terkait ya. Jadi OJK juga dilibatkan di situ. Oke, aku mau balik lagi ke yang Ancol ini nih. Memang harapannya itu seperti apa sih kepada pemerintah agar suara anak ini yang tadi kan udah dievaluasi begitu ya, supaya bisa tercapai atau terrealisasi? Harapan kita sih pastinya ya suara anak yang udah kita rancang dari tingkat kelurahan atau desa, terus kemudian ke kecamatan, kemudian tingkat kota atau kabupaten, kemudian ke provinsi sampai nasional ini hingga suara anak yang ada di luar negeri itu bisa terrealisasikan gitu atau setidaknya ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada kami. Jadi apa yang kami sampaikan tidak hanya kami sampaikan sebagai formalitas, tapi kami didengarkan dan juga ditindaklanjuti. Pastinya harapan kami seperti itu karena suara anak Indonesia ini adalah bentuk representatif dari aspirasi, kebutuhan atau keinginan dari anak Indonesia yang udah kami wadahi gitu. Contohnya apa aja nih? Maksudnya kamu mau berharapnya apa? Lebih dilindungi pemerintah kah, dari segi hukum kah atau seperti apa? Pendampingan hukum atau seperti apa gitu untuk dari pemerintahnya sendiri di... Tentunya keinginan anak Indonesia itu banyak ya, nggak cuma hanya dari salah satunya ada pendampingan hukum. Nah, jadi kalau dari kita sendiri itu kita merepresentatifkan dari 5 klaster juga, Kak. Okay. Jadi ada 5 klaster hak anak, ada hak sipil dan kebebasan, ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, ada kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan juga ada perlindungan khusus. Jadi dari 5 klaster tersebut kita menyampaikan kepada pemerintah apa yang anak Indonesia ini sebenarnya inginkan sih dari 5 klaster tersebut gitu, agar terpenuhi juga hak-haknya gitu. Baik, sudah cukup banyak tadi ya dijelaskan, mengingat juga tadi tanggal 16, 17, 18 sudah ada agenda nanti di Ancol, Jakarta, yang mana juga tadi ada Festival Ekspresi Anak pada tanggal 18 Juli 2024. Nah, mungkin boleh elaborasi nih Pak sedikit yang terkait tema kita pada hari ini, anak cerdas berinternet sehat. Maksudnya ini tadi kan sudah dijelaskan ya, penting sekali untuk mengetahui ataupun meningkatkan literasi digital kepada anak-anak. Nah, sampai sejauh ini nih seperti apa sih Pak kalau dari pandangan Pak Nahar sendiri? Iya, Hari Anak itu kan tadi udah disebut ya, salah satunya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun gitu ya. Di samping memastikan bahwa
hak-hak anak ini 1 tahun ini apakah benar-benar diperhatikan atau tidak. Lalu kemudian apakah suara anak di tahun kemarin itu sudah diimplementasikan, dilaksanakan atau tidak gitu ya. Maka tiap tahun juga ada evaluasi gitu ya. Berapa persentase melaksanakannya, lalu kemudian sudah optimal atau belum, itu menjadi catatan. Meskipun nanti di tahun berikutnya bisa jadi ada isu yang masih tetap disuarakan. Oleh karena itu maka 2 kegiatan ini akan mengusung sesuai dengan tema utamanya. Jadi anak cerdas berinternet sehat itu akan difokuskan di Ancol, sampai konsep acaranya pun nanti akan diarahkan ke sana. Dari mulai konsep acara pertama masuk sampai datang gitu ya, logo-logo di kaos, logo temanya juga sudah disesuaikan dengan tema utama anak terlindungi Indonesia Maju gitu ya. Ada 6 sub tema. Lalu kemudian ada proses di mana kita melakukan TikTok challenge ya, dan penyerahan hadiah. Jadi ada yang nanti digerakkan secara umum, bisa berinteraksi, lalu kemudian di hari itu juga akan diumumkan siapa pemenangnya. Dan itu proses di mana semua orang bisa ikut serta menyampaikan suaranya melalui medsosnya masing-masing, lalu kemudian nanti yang terbaik tentu akan dicatat gitu ya, dan ada hadiah. Ada challenge kompetisinya berarti ya Pak ya. Oh, oke. Jadi melibatkan media sosial juga untuk menggunakan itu, memanfaatkan media sosial. Nah, ini akan menonjol di Jakarta. Di Jakarta juga karena sebagai menuju ke acara puncak, maka warna Papuanya juga dimunculkan. Nanti juga di Ancol ini akan hadir 150 anak Papua yang sedang mengikuti pendidikan di sekitar Jakarta. Jadi nanti ini menyaksikan suara ini akan dibawa ke tanah kelahirannya, karena tahun ini acara puncaknya ada di sana. Dan prosesi ini tentu nanti bersama anak-anak dari Forum Anak menyampaikannya ke panitia yang akan melaksanakan di sana. Nah, besok juga ini Bu Ciput ini ketua pelaksananya, besok akan ada sosialisasi pedoman seluruh Indonesia ya Bu Ciput ya. Dan kita harapkan ini akan digelorakan, dan kita berharap bahwa Hari Anak Nasional itu bisa dilaksanakan baik di tingkat pusat, di daerah, sampai ke lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan terhadap anak, termasuk misalnya di lembaga-lembaga di sekolah dan lain-lain, itu bisa dilakukan peringatan ini. Tentu menyesuaikan saja kebutuhannya apa, misalnya hari anak ini kita usung tema tertentu misalnya. Nah, disesuaikan aja dengan kebutuhan di masing-masing lembaga. Bahkan pedoman yang besok disosialisasikan itu, dan sekarang sudah bisa di-download di website Kemen PPA, itu juga biasanya dilaksanakan juga di perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri gitu ya. Jadi pedoman itu bisa dipakai, dan dari rangkaian kegiatannya tentu kementerian lembaga dan beberapa lembaga itu juga sudah melaksanakan, termasuk yang 3 Juli kemarin kita melaksanakan jelajah sapa ya di beberapa titik termasuk di Bali gitu. Jadi di Jakarta kita akan fokus di subtema anak cerdas berinternet sehat. Nah, karena suaranya sudah dapat, maka pesan utamanya, subtema utamanya nanti di acara puncak dengan mengusung subtema suara anak membangun bangsa. Gitu ya. Oke, siap Pak. Tadi berarti selain Lokakarya juga tadi Pak Hanahar sempat spill juga ada kompetisi di sana gitu ya. Malika juga udah tahu ya mau ada challenge dari pihak Kemen PPA menyelenggarakan gitu ya Pak ya. Yang Forum Anak juga. Forum Anak juga.
Oke, jadi kolaborasi Kementerian PPPA sama Forum Anak Nasional itu ada challenge nanti di sana di acara tanggal 16-17 begitu ya Pak ya? Atau tanggal 18 Juli? Oke, 18 diumumkan ya. Oke, menarik nih. Berarti cuma boleh buat anak aja ya Pak ya? Kita media belum, nggak boleh. 16 Usianya 13-17. 13 sampai 17 tahun, oke. Berarti yang 18 udah nggak bisa lagi. Mendampingi saja. Mendampingi saja. Oke, baik. Nah, tadi berarti memang salah satu pesannya gitu kan tadi anak cerdas berinternet sehat. Apa sih Pak nanti yang diharapkan agar anak-anak ini juga bisa membatasi atau setidaknya mawas diri ya terhadap kejahatan di ranah daring? Gitu. Iya. Jadi ini pesan kuncinya sebetulnya kita nggak usah alergi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut lalu kemudian orang tua juga serba membatasi gerak anak sehingga dia nggak bisa berkembang kan gitu ya. Tapi yang harus disiapkan adalah bahwa perkembangan teknologi itu harus diambil sisi positifnya. Sisi positif itu yang harus dioptimalkan gitu ya. Meskipun tadi disampaikan ya bahwa kemudian perkembangan teknologi lalu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyasar anak bahkan ke praktek oksea ya, eksploitasi seksual anak gitu. Itu yang harus diwaspadai, dicegah dan kalau sudah terjadi itu ditangani. Dari misalnya beberapa kasus anak-anak itu yang tadinya sebetulnya nggak mau misalnya dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya pornografi maupun lain-lain gitu ya. Tapi kemudian kan dengan kecanggihan teknologi pengenalan itu kadang nggak disengaja gitu ya. Lalu kemudian pelan-pelan secara halus dikenalkan, setelah kenal lalu kemudian mengarah ke pengen buka lagi gitu ya. Nggak taunya bahwa itu sedang ditarget oleh orang-orang tertentu. Maka kemudian setelah bisa dikendalikan, maka ada istilah tadi grooming gitu. Anak ini sudah mulai bisa digarap sampai dipandu untuk mau melakukan apa yang pelaku kejahatan itu ingin dilakukan oleh anak. Dan kebanyakan kasus yang kita temukan adalah bahwa anak ini dijadikan objek untuk satu dieksploitasi untuk membuat konten pornografi lalu kemudian mengarah ke kejahatan-kejahatan lainnya kan gitu ya. Ini yang kita tidak harapkan, tapi kemudian yang tadi harus dibarengi dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Sehingga dari sisi kebijakan maka harus dilengkapi. Dari sisi tindak pidana kekerasan seksual, kita sudah memasukkan misalnya satu jenis tindak pidana itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik gitu ya, itu sudah dikasih warning. Lalu kemudian ketika masuk ke GIM sudah ada aturan tentang klasifikasi, lalu kemudian ada aturan lain, sekarang sedang disusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring, ada nanti sedang disiapkan kelengkapan peraturan pemerintah dari undang-undang ITE yang berkaitan dengan perlindungan anak gitu ya, terkait dengan tata kelola penyelenggara sistem elektronik. Ini semua untuk mengantisipasi dampak-dampak buruk lainnya, termasuk juga penanganannya. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi itu harus kita hadapi dengan kedewasaan kita, termasuk yang harus cerdas tadi gitu ya, harus bisa memilih. Ini boleh nggak ya usia Malika masuk ke akses tertentu gitu ya. Nah itu tadi, maka kebutuhan literasi digital, digital parenting gitu ya. Jadi semua program-program itu dibangun untuk memastikan bahwa bisa mencegah, termasuk bisa menangani. Makanya di daerah juga kita siapkan misalnya unit-unit pelaksana teknis daerah untuk memastikan. Kalau misalnya diketahui ada penjudi online usianya anak, maka kita sedang berkoordinasi kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, kami akan tindaklanjuti. KPPA sendiri misalnya menerima pengaduan meskipun misalnya pelakunya adalah orang dewasa, tetapi yang jadi korban anak dan ibunya.
ibunya yang menjadi korban, udah jadi korban KDRT, anaknya juga ia diancam dan mendapatkan kekerasan lainnya. Jadi ini penting, salah satu subtemanya adalah anak cerdas. Ya cerdas lah, harus bisa memahami, memilih, memilah gitu ya. Dan berinternet itu harus sehat gitu ya. Sehatnya itu misalnya begini, ada istilah apa tuh? Jadi tahu menggunakan tempat, nggak boleh di sembarang tempat, ya kan? Lalu kemudian tahu waktu kapan saja bisa mengkonsumsi menggunakan gadget ya, berselancar di luar sekolah. Lalu kemudian juga misalnya tahu kapan harus didampingi gitu ya. Jadi tahu tempat, tahu waktu, lalu kemudian konten-konten apa yang bisa dilakukan. Jadi dengan rumus-rumus seperti itu kita berharap bahwa sehat gitu ya, bahwa misalnya dampak radiasi dan lain-lain itu harus bisa dipahami juga. Lalu kemudian ini yang secara fisik ya, kesehatan, tapi yang secara psikis itu juga harus diantisipasi. Jadi sehat jiwa dan raganya itu harus menjadi kunci juga. Jadi ini penting, cerdas, bisa memilah dan memilih mana yang bagus, tapi kemudian berinternet itu harus sehat. Sehatnya itu harus dipastikan, sehat fisik dan sehat mental gitu. Jangan sampai misalnya ada yang kemudian berpengaruh ke fisiknya anak gitu ya. Bahkan ketika ibunya menjual HP, dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, HP-nya dijual, dia nggak bisa berhenti nangis kan gitu ya. Bahkan di tempat-tempat lain, misalnya ada kasus-kasus lain, ternyata ada dampak psikis juga ya, dan itu nggak jauh beda dengan dampak-dampak ikutan yang membuat seseorang itu menjadi adiksi atau dampak-dampak lainnya yang bisa menyerang psikis seseorang, termasuk anak-anak gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai. Oleh karena itu maka ini salah satu subtemanya. Oke, baik. Nanti sebelum aku bertanya kembali ke Malika, aku mau tanya dulu ke forum di sini. Ada yang mau bertanya terkait Festival Ekspresi Anak yang akan berlangsung nanti 18 Juli atau nanti dari tema besar kita ya, ini subtema ya, yang ini anak cerdas berinternet sehat. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Iya. Sebelum ada yang bertanya, ini subtema itu ada 6 ya. Subtemanya itu, tapi subtema yang dari 6 itu ada 2 yang menjadi highlight ya, untuk diprioritaskan khususnya di Jakarta sebelum ke Jayapura. Jadi anak cerdas berinternet sehat itu di sini karena ini prosesnya proses pra gitu ya. Lalu kemudian kunci di puncak acara adalah suara anak membangun bangsa. Di sisi lain kita kemarin sudah bicara soal Pancasila di hati anak, ini salah satu subtema dan nanti juga akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan di ND. Jadi ini menjadi penting. Nah, nanti kegiatannya juga berkaitan dengan Pancasila di hati anak, termasuk bagaimana kita membangun kebersamaan, kegotong royongan gitu ya, memahami nilai-nilai Pancasila itu akan dibangun. Termasuk tugas peran dari Forum Anak untuk melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor. Itu pelopor ya harus memberi penjelasan soal 5 klaster hak anak gitu ya, dari 5 klaster hak anak ya. Lalu kemudian juga sebagai pelapor, biasanya di antar anak di peer group ya, jadi antara teman-temannya itu dia paham. Kadang ke orang tuanya nggak lapor tapi ke temennya lapor, saya kok dibully sama itu gitu dan segala macam. Kalau temennya nggak lapor, bisa jadi yang tadinya biasa-biasa saja dampaknya bisa lebih berat gitu. Nah ini yang difungsikan. Belum lagi pengasuhan layak untuk anak yang digital parenting gitu. Jadi anaknya lebih jago, orang tuanya malah bingung gitu membuka gadget dan lain-lain. Padahal yang dibuka
apa gitu ya, orang tua cuek saja. Nah ini nanti cara bagaimana mengasuh anak di era digital ini tentu juga harus dibekali gitu ya. Ini penting buat orang tua gitu. Lalu kemudian juga anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak dan pekerjaan anak. Nanti yang satu poin di perlindungan khusus anak, karena di antara anak-anak kita tadi kondisinya angka kekerasan itu 20.000 tiap tahun. Meskipun angka 20.000 itu enggak 1-2% saja dari estimasi jumlah kekerasan anak di seluruh Indonesia. Jadi itu yang terungkap gitu, yang enggak terungkap itu fenomena gunung es masih banyak. Oleh karena itu mendorong orang untuk melapor, berani bicara dan lainnya itu perlu belum lagi masih ditemukan misalnya anak-anak yang dipekerjakan kan. Jadi di beberapa kasus lagi terakhir itu kan ada anak yang dinikahin gitu ya, tanpa pengetahuan orang tuanya gitu. Nah itu nggak boleh sembarangan sekarang, apalagi dengan ada undang-undang TPKS, memaksa anak kawin itu udah pidana itu. Akhirnya ya dia harus berhadapan dengan hukum. Ini menjadi penting. 6 subtema itu kita usung. Nah ini 18 Juli kita mengusung tema utama anak cerdas berinternet sehat. Jadi ini bagian dari proses itu. Mudah-mudahan sih nanti ini subtema ini juga muncul bersamaan dengan sekian suara anak yang sedang disusun. Gitu. Ya. Siap, oke. Kita kembali buka pertanyaan kepada para awak media. Oh sudah ada Mas okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atun sama Mbak siapa? Malika. Mbak Malika, selamat hari anak ya. Pak, pertanyaan saya Anang dari MNC Trijaya, mungkin terkait internet ini kalau saya bilang peluang atau tantangan gitu kan. Kemajuan teknologi membuat anak semakin pintar, semakin jago gitu terkait dengan internet, tapi mungkin bagi orang tua yang tidak aware dengan ini akan bahaya juga gitu. Bagaimana sih pemerintah melindungi anak, khususnya paparan terhadap gadget ini kan sudah bukan hal yang baru gitu. Ketika anak kecil kemudian dikasih handphone gitu, dikasih gadget dengan alasan meringankan beban orang tua untuk mengasuh anak. Itu mungkin jadi masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tingginya kekerasan anak nih Pak, terkait Hari Anak Nasional ini juga senang sekaligus sedih gitu. Senangnya karena banyak orang tua, banyak anak-anak yang berani melaporkan terkait kekerasan anak gitu. Sedihnya semakin tinggi gitu. Apakah undang-undang yang baru disahkan mulai undang-undang KIA, TPKS gitu, dan kekerasan paling tinggi itu dilakukan oleh orang terdekat nih Pak. Apakah perlu desakan gitu dari pemerintah ke aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal misalnya bagi orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, misalnya orang tua, ayah, ibu, kemudian orang terdekatnya gitu. Karena kekerasan paling besar itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dan di Hari Anak Nasional ini mungkin bisa jadi tonggak bagaimana nanti negara hadir lah untuk perlindungan terhadap anak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya? Iya, sudah saya catat Pak. Oh, Oke, yang pertama dari Mas Anang ya, terkait bagaimana ini upaya pemerintah melindungi anak dari paparan gadget dengan alasan meringankan beban orang tua mengasuh anak nih Pak. Karena kan zaman sekarang kan tadi yang seperti Bapak bilang bahwa anak-anak itu sudah lebih pintar ya menggunakan gadget dibandingkan orang tuanya. Nah ini kemajuan teknologi juga menjadi peluang dan tantangan bagi orang tua. Kemudian yang kedua tadi terkait tingginya kasus kekerasan anak ya Pak di Indonesia. Ini kan Hari Anak Nasional bisa jadi sedih dan bisa juga jadi senang bagi anak-anak Indonesia. Nah ini seperti apa pandangan Pak Nahar terkait upaya pemerintah tadi Pak? Iya, yang pertama
ini ya satu subtema anak cerdas berinternet sehat ini terhubung juga dengan pengasuhan layak untuk anak ya, digital parenting gitu ya. Ini penting, banyak dikeluhkan gitu ya. Kadang saya sebagai orang tua kadang cara ngetiknya aja udah kalah sama anak kita sendiri gitu. Cet gitu kan. Wah ini lalu kemudian berselancarnya itu juga udah beda. Nah, oleh karena itu maka dari sisi kapasitas mengenali teknologi, lalu kemudian memahami substansi apa yang ada di dalamnya itu juga jangan sampai kalah. Makanya beberapa program yang terus dibangun, ini khususnya di ASDEP-nya Bu Ciput itu adalah berkaitan dengan pelindungan khusus anak dari kekerasan, termasuk bagaimana misalnya mendorong orang tua untuk memperbaiki literasi digitalnya, cara mengasuhnya, lalu kemudian juga disediakan layanan-layanan puspaga gitu ya, untuk konsultasi, konseling dan lain-lain ketika itu. Lalu kemudian juga ada beberapa program yang dikembangkan, ada internet aman dan lain-lain gitu ya. Jadi ini nanti secara detail Bu Ciput bisa menambahkan juga. Lalu kemudian yang kedua, Panang, bahwa bagaimana kita mendesak aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ini, karena pelakunya mayoritas adalah keluarga terdekat. Iya, jadi dari data Simponi itu menunjukkan bahwa mayoritas pelakunya itu adalah teman sebaya, tetapi setelah itu adalah orang terdekat, termasuk orang tua. Lalu kemudian bagaimana menekannya dari sisi regulasi, maka itu sudah ditekan melalui aturan. Tekan itu artinya begini, siapapun yang melakukan, maka dia akan berhadapan dengan hukum, akan berhadapan dengan sanksi hukum. Bagi orang tua, orang yang harusnya melindungi tapi kemudian melakukan, dengan tegas, sanksinya justru lebih diperberat. Bahkan kalau seandainya dia melakukan kekerasan seksual berulang, lalu kemudian berdampak kepada kondisi anak-anak yang penderitaannya itu permanen, bahkan hukumannya itu hukuman yang sesungguhnya sudah mengarah ke semacam meskipun sebetulnya pembalasan tidak perlu dilakukan, tetapi ketika melihat perilaku penjahat terhadap anak yang sudah tidak memperhatikan hak-hak anak gitu ya, bahkan HAM, maka Undang-Undang Pelindungan Anak mengenal hukuman mati, mengenal tindakan kebiri, ya, tindakan kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik, gitu ya, termasuk pengumuman. Jadi itu maksimal, dan itu salah satunya adalah untuk menekan, untuk memberikan efek jera, Jadi ini yang selalu kita ingatkan, kalau ada apa-apa dengan anak-anak maka dia tidak boleh lepas dari tanggung jawab itu. Maka salah satunya adalah harus diproses secara hukum, tapi kemudian juga korbannya dan keluarganya itu harus dipastikan hak-haknya itu harus dipenuhi. Jadi dua unsur itu menjadi kunci dari pertanyaan yang kedua. Jadi menekan pelakunya, tapi juga tidak mengabaikan korbannya, sehingga dikenal istilah restitusi, dikenal dengan istilah tadi pemulihan, ada dikenal dengan rehabilitasi, disiapkan lembaga-lembaga layanannya, disiapkan SDM yang terkait dengan untuk konsultasi dan pendampingan. Jadi ini yang terus kita lakukan. Jadi meskipun catatannya, kenapa kok muncul terus gitu? Nah, muncul terus ini yang tadi saya sampaikan bahwa angka 20.000 setiap tahun yang masuk Simponi itu belum menyentuh angka 5% saja, belum menyentuh. Jadi hitungan Bu Ciput itu sekitar 2% saja. Jumlah kekerasan itu jadi nanti bisa dibandingkan antara prevalensi kekerasan menurut survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja dengan kasus yang muncul dilaporkan dari seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya itu 20. Itu sedikit aja, yang kelihatan dari permukaan itu sedikit aja. Tapi dari hasil surveinya ini banyak kayak gunung es lah gitu, kayak gunung es itu. Jadi kira-kira begitu gitu.
Nah ini, jadi dari upaya yang sudah dilakukan dari 2018 ke 2019 sesungguhnya kondisi kekerasan ini sudah mengalami penurunan. Tapi, nah ini kadang-kadang kan terbalik, kenapa ini turun kok angkanya ini naik? Naiknya itu tadi belum nyampe 2% saja gitu. Iya, jadi iya karena kenapa naik? Kenapa ini naik? Karena memang ada upaya lain. Menurunkannya dengan upaya, menaikkannya juga dengan upaya. Contoh menaikkan dengan upaya itu, Forum Anak itu punya peran pelopor dan pelapor. Jadi melaporkan, didorong itu. Lalu kemudian juga ada subtema leads yang speak up gitu ya, mendorong anak dan siapapun berani bicara ya, dare to lead and speak up gitu ya, melekat di fungsi pelopor dan pelapor. Semua orang didorong. Yang tadinya menganggap bahwa ngapain saya harus lapor, nanti bikin susah sendiri. Ngapain saya lapor, nanti jangan-jangan saya lapor nanti saya dikeluarin sekolah dan lain-lain. Nah kalau memang nggak ada jaminannya lebih baik nggak lapor daripada nanti dikeluarin sekolah, di stigma dan lain-lain. Tapi kita menjamin bahwa yang lapor itu kita lindungi, misalnya ada lembaga-lembaga pendamping. Inilah yang kemudian orang menganggap melapor itu lebih penting dan bermanfaat ketimbang tidak melapor. Contoh lebih bermanfaatnya kalau nggak lapor, kalau misalnya menjadi korban harusnya bisa diobati, jadi nggak bisa diobati. Mentalnya mestinya bisa diterapi itu karena nggak lapor, karena uangnya juga misalnya nggak punya untuk konsultasi ke ahli, ya dia semakin menderita gitu. Jadi itu prinsip melapor lebih penting dan bermanfaat ketimbang tidak melapor. Mungkin dari saya, mungkin suara anak bisa beda. Silakan Malika ya. Oke, boleh mungkin ada tambahan dari Malika nih sebagai agen dari pelapor dan juga pelopor ya di Forum Anak Nasional ini. Ada melihat tadi kondisi kasus tingginya kekerasan dan juga mungkin bisa dikasih nih tips-tipsnya dari Malika sendiri untuk bisa mawas diri terhadap kejahatan internet gitu. Mungkin boleh dari Malika. Tentunya kita sebagai Forum Anak juga, sebagai pelopor dan pelapor yang tentunya juga lagi ngangkat isu yang di ranah digital ini juga, itu pasti aku juga tahu dari teman-teman Forum Anak daerahku juga, itu juga sudah mulai banyak banget yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya kampanye digital untuk mencegah dari hal-hal negatif yang ada di dunia digital. Jadi kalau tips dari aku sendiri sebagai Forum Anak ya, mungkin kita juga perlu banget meningkatkan literasi digital dan mungkin aku paham juga sih karena kan kita sebagai anak ada rasa ingin tahu gitu. Kadang rasa ingin tahu kita tuh susah dikontrol. Nah dari situ makanya Forum Anak juga mewadahi juga mempelopori agar anak-anak di Indonesia ini juga bisa mawas diri untuk menjauhi hal-hal negatif dari internet itu sendiri. Dengan contohnya kayak teman-teman Forum Anak Daerah juga melaksanakan kegiatan kampanye digital, sosialisasi lewat misal webinar digital ataupun lewat konten-konten edukasi yang ada di sosial media. Itu banyak banget teman-teman Forum Anak Daerah yang membuat itu untuk mempelopori kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, itu tadi ya salah satunya meningkatkan literasi digital. Pokoknya kalau nggak intinya belajar terus gitu ya untuk tahu kekerasan ataupun kejahatan internet yang ada di internet gitu ya. Kemudian ada lagi dari teman-teman media yang mau bertanya. Wah udah dua. Langsung dua Sri Kandi. Mungkin dari Kak Dewi dulu atau dari Kak Lilis, boleh? Pak, mohon izin Pak, saya Dewi dari Antara. Mau nanya tentang suara anak Indonesia yang nanti disusun, apakah sudah mewakili suara anak di daerah? Terus bagaimana proses penyusunannya Pak? Dan sejauh mana dukungan pemerintah dalam penyusunan dan implementasi suara anak? Makasih. Langsung ditampung? Langsung dijawab atau? Tadi kayaknya udah dijawab juga. Tadi yang nyusun dari desa kelurahan. Berarti langsung dijawab aja dulu ya, nanti baru setelah itu ke satu lagi. Oke, boleh dari Malika? Ya, jadi
Kalau ditanya apakah sudah mewakili daerah juga, itu tentunya udah, karena kita menjaring suara anak Indonesia ini nggak langsung nih dari tingkat atas, tapi kita menjaring dari tingkat paling bawah juga, yaitu kelurahan ataupun desa. Nah, kemudian setelah forum anak kelurahan atau desa menjaring suara anak, lalu naiklah ke tingkat kecamatan, kemudian naiklah ke tingkat kota atau kabupaten, kemudian ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Nah, selain dari suara anak Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, kita tuh juga ada suara anak di luar negeri yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia juga. Nah, itu juga sudah semuanya mewakili juga, termasuk mewakili anak berkebutuhan khusus juga sangat mewakili, karena penjaringan dari suara anak sendiri itu bisa dilakukan dengan berbagai macam, seperti ada daerah yang menggunakan formulir untuk kayak menjaring suaranya, ataupun forum discussion, ataupun observasi langsung. Dan juga tentunya dari anak berkebutuhan khusus juga kita mendapatkan penjaringan suara, karena di forum anak sendiri itu juga ada pengurus yang memang anak ABK gitu, anak berkebutuhan khusus. Jadi semuanya sudah mewakili dari suara-suara anak tersebut gitu. Berarti tadi selain dari Indonesia juga ada dari luar negeri gitu ya. Itu nampungnya gimana? Langsung melalui forum, langsung melalui form gitu atau gimana? Tentunya kalau untuk suara anak luar negeri, tentunya kita juga membutuhkan bantuan ya dari mitra-mitra terkait juga. Jadi kita menggait mitra juga, didukung sama Kemen PPA juga. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi Kak Dewi, mungkin sudah terjawab. Dari Panahan mungkin ada tambahan Pak terkait tadi implementasinya. Udah ya, tahapannya panjang tadi dari tingkat desa kelurahan. Tadi kalau dihitung durasinya itu sekitar 2 bulan gitu ya, dari Juni sampai Juli gitu, lalu kemudian sampai meningkat ke tingkat pusat yang nanti finalnya, karena itu suara itu bisa ribuan, karena menyuarakan soal kondisi demografi gitu ya, kondisi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain-lain, termasuk menyampaikan apa yang dia lihat dan dia alami di wilayahnya masing-masing gitu ya. Lalu kemudian nanti diklasifikasi mana yang masuk kategori ini dan sebagainya. Contoh misalnya di beberapa suara anak sebelumnya itu anak perlunya pemerintah menangani anak jalanan itu sempat muncul. Lalu kemudian perlunya akses bagi anak-anak penyandang disabilitas itu juga sempat muncul gitu. Jadi ini menjadi penting. Kalau isu kekerasan seksual dominan tuh, hampir setiap tahun suara anak itu muncul untuk mewaspadai itu, mencegah dan mewaspadai. Dan itu sudah dijaring dari tingkat desa dan kelurahan. Seperti apa? Ini masih proses, jadi kita belum bisa mengumumkan apa saja, berapa poinnya, karena tiap tahun itu bisa beda. Ada yang 10 poin, ada 12 poin, dan ada beberapa nanti tergantung yang disepakati. Oke, jadi nanti ya Pak ya, ketahuannya tanggal 18 Juli itu nanti dominannya apa saja nih suara-suara anaknya itu ya. Oke, Malika ada yang mau ditambahin enggak? Selain dari yang nanti tanggal 18, untuk besok Sabtu dan Minggu, nah itu kita juga ada sidang perumusan isu prioritas. Nah, jadi kita menentukan isu-isu prioritasnya, baru kita rumuskan bareng-bareng. Berarti dijaring lagi, disaring lagi ya, untuk difilter lagi apa-apa saja yang jadi isu prioritasnya. Sabtu dan Minggu ini, weekend ini ya? Iya, benar. Oke, baik. Ada tambahan? Oke, tambahan lagi Pak. Dari mana? Pak, dari poin-poin suara anak di Hari Anak Nasional tahun lalu, itu berapa yang sudah dipenuhi oleh pemerintah? Dan poin-poin apa saja yang sudah dipenuhi itu Pak? Nah, tadi ada tahapan mengevaluasi suara anak ya. Jadi berapa yang sudah dipenuhi, berapa yang ada. Dari anak-anak sendiri juga punya tool gitu ya untuk mengecek ini sudah dilaksanakan belum dan segala macam. Bisa diulangi Malika? Iya, jadi kita ada evaluasi from suara anak Indonesia tahun lalu ke setiap daerah yang kita minta isi pengurus forum anak yang mengisi, dan juga perangkat daerahnya itu juga mengisi. Jadi setiap daerahnya kami sih berharapnya semua suara anaknya tentunya terrealisasi. Cuman pasti ada beberapa daerah yang berbeda-beda, yang berapa terrealisasinya, poinnya apa saja gitu. Ya, nanti biasanya diumumkan di hari anak itu. Nanti dari Deputi PHA itu akan mengumumkan hasil ini berapa, ya
poin yang kemarin apa saja, berapa persen yang direalisasi, apa saja yang masih menjadi catatan. Nah biasanya apa saja yang masih menjadi catatan itu muncul lagi di suara itu. Penegasan kembali, itu belum dilaksanakan loh, gitu. Ini yang harus ditekankan. Baik, terakhir mungkin ada Kak Lilis yang mau bertanya. Terima kasih, selamat siang Pak, saya Lilis dari suara.com. Pertanyaan pertama mungkin tadi terkait rumus menggunakan internet gitu ya. Poin ketiga itu tadi Pak Nahar menyampaikan perlunya didampingi orang dewasa. Mungkin boleh didetailkan lagi Pak, konten seperti apa yang harusnya anak ketika melihat tuh perlu pendampingan dari orang dewasa atau minimalnya meminta opini begitu dari orang dewasa terkait isi konten yang dia lihat. Lalu yang kedua, ini kan kasus pelecehan seksual di media sosial tuh masih berulang, terus-terusan berulang. Terbaru ada di Koja yang remaja diperkosa oleh seorang pria yang dia kenal dari Instagram begitu Pak. Mungkin pesan dari Pak Nahar kepada para remaja dalam mencari kenalan di media sosial tuh harus seperti apa batasan yang seharusnya dia sadari begitu. Karena kasus seperti ini tuh berulang kali, bukan 1-2 saja yang terjadi gitu. Lalu juga media sosial kan sebetulnya sudah ada aturan terkait batas minimal ya Pak, 13 tahun gitu. Apakah menurut Pak Nahar sendiri 13 tahun anak ini sudah punya kecukupan logika juga mungkin mampu mengenal bahaya pelecehan seksual gitu spesifiknya di media sosial, atau sebetulnya 13 tahun ini perlu dikaji lagi khusus di Indonesia mungkin ya, apakah mungkin harus seperti apa begitu Pak terkait batasan minimal usia itu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Boleh saya ulang ya Pak ya, untuk pertanyaannya tadi dari Mbak Lilis dari suara.com, yang pertama ini mungkin bisa didetailkan lagi Pak terkait konten seperti apa sih yang perlu diawasi oleh orang tua. Mengingatkan banyak konten-konten yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kasus kekerasan yang terakhir ada di Koja nih Pak. Di remaja ini diperkosa oleh pria yang merupakan kenalannya dari media sosial Instagram. Nah seperti apa nih Pak? Iya, yang pertama rumus pengasuhan itu harusnya sama gitu ya. Hanya memang tantangannya yang beda nih. Perkembangan sekarang itu ada perkembangan teknologi dan informasi gitu ya. Jadi ini yang juga harus menyesuaikan cara mengasuhnya. Kalau dulu kan ngobrol antara anak dengan orang tua melalui bermain ala tradisional itu kan sering dilakukan kan itu. Sekarang kan dengan kesibukan dan pola hidup yang berubah tentu harus kita menyesuaikan, termasuk tadi yang kita ingatkan soal mengasuh di ranah digital itu gitu ya. Jadi orang tua itu mengasuhnya juga nanti dengan menyesuaikan dengan kebutuhan tadi. Misalnya dikasih gadget supaya diem, aman ya kan, enggak ribut gitu ya, dia cukup di kamar dan segala macam, tapi aturannya diterapkan. Ini yang tadi ya, misalnya dipakai pembatasan tertentu. Jadi dari sisi misalnya pakai 3S tadi, screen time gitu. Screen time itu kapan harus harus memakai lihat screen di gadget gitu. Lalu kemudian kapan harus berhenti gitu. Kapan harus berhenti. Lalu kemudian tempatnya di mana. Jangan sembarang tempat boleh main gadget kan gitu ya. Sekarang kan persoalannya kalau seandainya orang tua nggak paham lalu kemudian mempersilahkan. Udah di dalam aja biar aman. Boleh dikunci. Padahal nggak sadar bahwa di dalam itu walaupun dikunci anak belum tentu aman. Bisa jadi orang bisa nembus ke dalam kamar anak. Maka kemudian dikenal dengan istilah grooming tadi, sexting. Malah beberapa kasus ini diarahkan ke live jadi live streaming gitu ya. Jadi iya beberapa tempat. Nah inilah yang harus dipahami. Nah kemudian itu nyambung ke pertanyaan yang kedua, yang tadi di Koja. Kami misalnya yang terakhir itu kan dapat laporan dari Purwakarta.
hampir 20 hari baru ditemukan. Jadi dia kenalan di salah satu platform, lalu kemudian dibawa, baru 20 hari kemudian ketemu. Lalu kemudian ya itu, tadinya dengan alasan pacaran gitu ya. Pacarannya itu ketemunya di medsos itu, di medsos. Ya kemudian dia dilakukan persetubuhan, maka ada tindak pidana lainnya. Jadi ini kalau seandainya tidak dibentengi sejak awal, maka kerentanan itu akan menjadi, dan itu akan menjadi peluang bagi orang jahat gitu kan. Sehingga dampaknya bisa lebih luas. Belum nanti soal bagaimana kita mempelajari juga cara-cara menggunakan medsos gitu ya. Kan kita kadang-kadang dengan bangga diri gitu ya, kita bersolek, lalu kemudian anak-anak kita dipasang fotonya. Itu bukan berarti aman-aman saja kan gitu. Sekarang dengan teknologi AI gitu ya, lalu kemudian dimanfaatkan orang untuk, sekarang ada akun-akun palsu kan gitu ya, ngakunya Malika tapi sebetulnya bukan Malika kan gitu, orang dewasa gitu. Nah ini yang juga harus dikenalkan dan dipelajari supaya tadi pengasuhannya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan menghadapi perkembangan teknologi yang semakin luar biasa gitu ya. Yang kedua tentu tadi bahwa hal-hal yang kira-kira menjadi target orang jahat gitu ya, orang yang akan menggunakan anak untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, itu sudah dikenali gitu. Dengan pengenalan itu kita berharap hal-hal yang tadi kemudian menjadi kasus diculik, lalu kemudian dieksploitasi selama penculikan, lalu kemudian mendapatkan kekerasan lainnya, ini bisa kita lakukan pencegahan bersama-sama. Demikian. Oke, itu tadi jawabannya kali ini. Mungkin tadi mengingat usia 13 tahun ya, batasan 13 tahun Pak di media sosial. Ya, untuk usia itu kan enggak. Jadi gini, usia itu anak itu usianya sebelum 18 tahun. Tetapi ada kriteria usia yang usianya boleh 35 tahun secara umur gitu. Tapi secara intelektual dia masih 10 tahun kan gitu ya. Jadi itu untuk untuk yang memiliki keterbatasan tertentu, maka bisa digunakan misalnya tingkat apa sih namanya EQ ya, tingkat EQ-nya berapa. Jadi apakah dia misalnya di garis rata-rata atau di bawah gitu ya. Maka itu yang kemudian ada treatment khusus. Jadi dari sana aja sudah dibedakan. Demikian juga soal berinternet. Misalnya saya ini usianya udah di atas 50. Dengan misalnya Malika yang masih 15. Jangan-jangan saya kalah dalam berinternet gitu ya. Bahkan lebih dewasa Malika, bisa jadi kan gitu ya. Jadi ini maka ada pengukuran usia digital ya, Bu Ciput ya. Ada usia yang menyesuaikan dengan tingkat kecakapan dia mengkonsumsi itu yang berkaitan dengan digital. Jadi ini juga yang kemudian kami dengan beberapa platform selalu mengevaluasi dan menyesuaikan, dan kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu kami memberikan masukan. Jadi salah satu contoh misalnya Kominfo itu membuat aturan, ada klasifikasi game dan lain-lain, itu disampaikan ke beberapa platform-platform gitu ya. Kalau nggak dilaksanakan maka itu akan kena sanksi administrasi. Kita juga kalau seandainya ada masukan ini terlalu membahayakan anak-anak, kita membuat rekomendasi, sampaikan ke misalnya platform tertentu yang harus segera menyesuaikan kebijakannya. Dan beberapa platform terus mengupdate itu dan menyampaikan juga ke kami gitu. Dan itu bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu beda-beda juga kebijakannya gitu. Demikian. Oke, sudah cukup Kak Lilis? Dah ya. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari Pak Nahar terkait pertanyaan dari Kak Dewi dan juga Kak Lilis. Mungkin karena mengingat waktu sudah pukul 3 sore dan kami akan melakukan lagi untuk
menutup acara Media Talk hari ini, mungkin bisa dari Malika terkait pesan kesan dan juga nantinya harapannya di Hari Anak Nasional nanti ini suara-suara anak dapat terpenuhi begitu ya. Boleh dari Malika. Harapan kami tentunya sebagai forum anak seperti yang tadi udah dibilang, dengan dari bulan Juni, rangkaian dari bulan Juni untuk menuju Hari Anak Nasional ini, semoga dari teman-teman yang udah menyusun suara anak ataupun teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rangkaian Hari Anak Nasional ini dapat menikmati perayaan puncak Hari Anak Nasional tersebut ataupun selebrasi nanti di Ancol. Dan juga tentunya nanti ketika di Jayapura, ketika penyampaian suara anak kepada di hadapan Ibu Negara dan juga Ayah Presiden, semoga juga nantinya ke depannya akan ada tindak lanjut dari suara anak tersebut. Dan aku juga ada tips nih, boleh gak? Tips untuk keamanan digital juga, aku punya tips. Jadi ini juga mungkin udah ada banyak yang dengar mungkin ya, cabe itu, mungkin kakak tahu cabe itu apa? Cabe yang taunya cabe ya. Cabe apa itu singkatannya? Boleh dikasih tahu. Cabe itu singkatannya dari cakap digital, aman digital, budaya digital, etika digital. Jadi kalau menerapkan itu insya Allah aman gitu. Tadi apa? Cakap digital, aman digital, budaya digital, etika digital. Etika digital. Oke, jadi 4 tips tadi itu ya yang disingkat cabe. Oke, cabe sekarang ada singkatannya. Baik, ada lagi Malika? Cukup. Oke, baik. Silakan Pak Nahar. Oh, sebentar Pak Nahar ada. Iya, tadi saya mau ngomong. Closing ya. Tadi itu sudah terbungkus. Iya, jadi gini, mendengarkan suara anak itu penting. Nah, jadi 23 Juli itu mudah-mudahan setiap hari, bukan hanya tanggal 23 Juli. Jadi khusus orang tua, semua orang termasuk pemerintah di pusat maupun di daerah, termasuk lembaga-lembaga masyarakat, sempetinlah sekali-kali gitu ya, di Hari Anak ini mendengar suara mereka. Suara mereka akan menggambarkan anak-anak yang ada di kota dan di desa, di perkotaan dan di pedesaan. Ada yang wilayah kotanya maju, ada yang kotanya belum maju. Itu pasti akan mewarnai itu. Sehingga sebaiknya kalau memang tugasnya menyayangi anak, ya dengarkan suara mereka. Jangan paksa mereka untuk mengikuti maunya orang dewasa. Bisa jadi apa yang diinginkan oleh orang dewasa belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Maka kami menghimbau bahwa di Hari Anak Nasional ini, maka berikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak-anak, lalu kemudian wujudkan dengan aksi-aksinya, baik dalam mengasuh, baik dalam mendampingi, dan memastikan hak-hak anak ini bisa diwujudkan dengan baik di lingkungannya masing-masing, termasuk di rumah, termasuk di lingkungan, termasuk di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita berharap banyak yang kita ambil hikmahnya, kita sama-sama melaksanakan Hari Anak Nasional sebentar lagi, khususnya di tanggal 23 Juli. Demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Nahar. Berarti memang bukan hanya Hari Ibu aja yang harus setiap hari, tapi Hari Anak juga kalau bisa setiap hari gitu ya Pak diperingatinya. Dan sekian, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir, yang sudah menyimak acara Media Talk pada siang hari ini yang bertemakan Festival Ekspresi Anak, Anak Cerdas Berinternet Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.